Waalaikumsalam. Maaf penjelasan aja Pak, pernah dengar kejarlah duniamu tapi jangan lupakan akhirat. Kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan dunia. Waktu dijelasin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jadi memang pernyataan itu kan memang berupa apa ya? Kalau dikatakan mungkin dikutip gitu ya dari hadis. Kejarlah duniamu tapi jangan lupakan akhirat. Terus kejarlah akhiratmu. Nah, kejarlah duniamu ya, tapi jangan lupa kalau kamu akan mati besok kan begitu. Itu sebenarnya kan diambil dari surat Al-Qasas yang mana Allah firmankan di situ wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk ya, mengejar akhirat, tapi tanpa melupakan dunia. Artinya apa? Begini, logikanya seperti ini. Saya coba ambil analoginya seperti anak ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak mau ujian, kemudian hal yang ingin digapainya adalah tentu nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus tentu dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas berkaitan gitu. Nah kalau kita coba analogi dengan kehidupan kita ini, tidak mungkin anak itu bisa lulus ujian tanpa dia mengikuti proses ujian itu. Sepakat ya? Gak mungkin dia lulus ujian, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu misalnya tanpa dia mengikuti proses ujian. Tiba-tiba dia masuk, berarti ada undang begitu. Tapi secara fitrahnya tadi seperti itu, dia harus ikut ujian biar bisa dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Begitu juga dunia ini. Dunia ini tujuan, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini merupakan sebuah alat. Untuk apa? Untuk menggapai akhirat, untuk menggapai nikmat-nikmat yang sangat luar biasa di akhirat. Bayangkan nikmat akhirat itu Nabi gambarkan seperti apa? Seperti waktu Nabi mencelupkan dari kelingkingnya ke laut, ke samudera yang sangat luas, diangkatnya, kemudian meneteslah airnya, dan tetesan terakhir itulah yang dikatakan dengan nikmat dunia dengan segala isinya. Tetesan yang terakhir, nikmat dunia dan segala isinya. Ada orang terkaya misalnya di dunia ini, macam Korun. Kira-kira seperberapa dari tetesan yang terakhir itu? Mungkin 1/100. Dunia dan segala isinya, itulah tetesan terakhir. Orang terkaya seperti Korun misalnya, berapa kekayaan daripada Korun itu? Tentu sepersekiannya dari setetes yang terakhir tadi. Kita orang cerdas, kita orang yang berakal. Kan kita korbankan nikmat akhirat sebuah samudera itu gara-gara setetes terakhir nikmat dunia yang Nabi contohkan itu, berpikirlah. Jadi untuk menggapai akhirat itu kita butuh alat. Kita diajarkan oleh Allah agar selalu terikat dengan sunatullah. Saya ingin ngisi di sini, nggak mungkin nantinya saya baca surat Qul 3 kali, ayat kursi 1 kali, saya sentikan jari saya sampai di sini. Itu nggak mungkin. Allah berikan akal biar kita menjalani sebuah proses. Kalau seandainya kita nggak mau mengalami proses itu, akalnya dibuang aja. Proses itu diperuntukkan kepada siapa? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dunia ini harus kita jadikan sebagai alat untuk menggapai akhirat kita. Dunia ini adalah merupakan sebuah proses untuk menggapai akhirat kita. Ibadah yang kita lakukan hari ini, amal yang kita lakukan hari ini, rupanya berhasil. Itu adalah ketetapan, itu pemberian Allah, bukan usaha kita itu. Usaha kita itu tadi adalah apa? Sewaktu kita sudah masuk dalam surganya Allah. Makanya satu hal yang harus saya garis bawahi,
dengan nikmat dunia yang hanya sedikit. Walaupun sedikit itu menipu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada iblis yang selalu membisikkan was-was dan membelokkan tujuan. Nah, kenapa hal ini harus digarisbawahi oleh Allah? Bahkan Allah terangkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 7 kalau nggak salah saya. Kenapa? Fakta hari ini kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang yang mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Gimana itu? Anak istrinya kan dunia. Dia kejar akhirat, tapi kewajibannya untuk menafkahi anak istrinya itu tadi dia abaikan. Benarkah itu? Salah. Dia beribadah untuk mengejar akhiratnya, tapi hak istrinya, hak anaknya, hak badannya nggak dilakukan. Ini merupakan sebuah kezaliman. Allah mencela orang-orang yang seperti itu. Allah mencela orang-orang yang beribadah hanya sebagian-sebagian. Apa untuk minum di ba'dil kitab atau takfuruna bi ba'di? Apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab ini lalu sebagian lain kalian ingkar? Apakah kalian menitipkan hidup kalian dengan ibadah ini sementara kewajiban-kewajiban yang lain kalian ingkar? Anak, istri, tetangga juga punya hak. Kan ini yang terjadi. Ada tokoh-tokoh sufi, orang-orang tasawuf, tanda petik. Gak semua orang-orang tasawuf itu bermasalah. Ada juga yang lurus. Ayat bermasalah tadi Bapak Ibu. Dia lupakan dunia. Dunia itu najis dia bilang. Sehingga badannya pun gak terurus dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini perlu digarisbawahi oleh Allah. Logika kita adalah untuk menggapai akhirat itu Pak, gak mungkin kita itu gak melewati dunia. Karena dunia itu adalah ujian untuk kita. Ingat, dunia itu ujian. Lulus kita ujian, kita dapat akhirat. Tak lulus kita ujian, nyambut kita. Disiksa dulu tuh, dicuci dulu tuh di neraka, atau pesokotnya, DP-nya di alam kubur, kan gitu aja. Makanya hakikatnya dunia itu adalah ujian. Ad-dunya sijnun minal mu'minin. Dunia itu tadi Bapak Ibu dirahmati Allah, penjara bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Penjara. Bapak Ibu rasakan aja sekarang hari ini. Mau kayak gini sama, semua sama. Tengok keadaan hari ini, kemaksiatan hari ini. Kalau saya pribadi, kalau nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya saudara, ya udah saya pergi aja ke Palestina sana untuk syahid. Tapi ada pula tanggung jawab di sini. Kan begitu. Bapak Ibu mungkin masih ingat kan dalam sebuah riwayat ada seorang anak muda, ya, mau ikut jihad, tapi dilarang oleh baginda Rasul karena dia masih punya ibu yang tua. Urus ibu dulu. Dari gambaran ini, dari hadis ini terlihatlah bahwasanya akhirat itu memang tujuan utama kita. Tapi untuk menggapai akhirat itu kita butuh alat, kita butuh proses, kita butuh diuji. Dan prosesnya, alatnya, ujiannya ada di dunia yang tertipu dengan dunia. Begitu. Wallahu a'lam.